Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwan kitab Mujmal Usul Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk ke poin 5. Beliau berkata, al-hukmu bi ghairi ma anzalallah kufrun akbar. Berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan itu masuk dalam kufur besar. Waqad yakunu kufran duna kufrin. Dan terkadang masuk dalam kufur kecil. Terkadang masuk dalam kufur apa? Kecil. Kemudian beliau menjelaskan kapan kufur besar, kapan kufur kecil. Al-awwalu iltizamu syar'in ghairi syar'illah. Adapun yang pertama kata beliau yaitu mewajibkan syariat selain syariat Allah. Dia mewajibkan syariat selain syariat Allah. Au tajwizil hukmi bihi, atau membolehkan berhukum dengan hukum selain Allah. Jadi menurut beliau orang yang mewajibkan syariat selain syariat Allah, ya, itu termasuk kufur besar atau membolehkan. Wathani, yang kedua, yaitu kufur kecil, al-udulu an syar'illah, itu menyimpang dari syariat Allah fi waqi'atin muayyanah, dalam kejadian tertentu, lihawan, karena mengikuti hawa nafsu, ma'al iltizam bi syar'illah, disertai dengan mewajibkan syariat Allah. Makna iltizam di sini artinya mewajibkan, Mas. Iya. Di sini menurut beliau bahwa kufur kecil kalau dia menyimpangnya dalam kejadian tertentu saja. Namun pendapat beliau ini saya katakan batil, tidak benar. Kenapa? Karena bertabrakan dengan dalil. Kejadian di zaman Rasulullah SAW yaitu Najasyi. Najasyi masuk Islam tidak, Pak? Masuk Islam. Setelah masuk Islam berhukum dengan hukum Allah tidak, Pak? Tidak. Apakah Rasulullah mengkafirkan Najasyi? Tidak. Dan Najasyi berhukum dan tidak berhukum dan hukum Allah itu bukan dalam kejadian tertentu saja. Bahkan dalam hampir seluruh kejadian. Tapi ternyata Rasulullah tidak mengkafirkan Najasyi. Makanya perkataan beliau di sini bahwa yang termasuk kufur kecil yaitu menyimpang dari syariat Allah dalam kejadian tertentu saja, ya, maka ini tidak ada dalilnya sama sekali. Justru bertabrakan dengan apa? Dalil. Ikhwatal Islam,
Ahlussunnah wal Jamaah sepakat, Pak, bahwa siapapun yang berhukum dengan hukum selain Allah, disertai dengan keyakinan bahwa berhukum dengan hukum selain Allah itu tidak boleh. Dan dia yakin bahwa yang wajib itu berhukum dan hukum Allah. Tapi kemudian dia tidak berhukum dan hukum Allah. Bukan karena keyakinan itu boleh, bukan. Bukan karena keyakinan itu apa? Boleh. Tapi karena misalnya ngikutin hawa nafsu. Atau yang kedua karena misalnya takut. Takut. Karena apa? Takut. Kalau dia berhukum dan hukum Allah, dia bakalan dibunuh atau dilengserkan dan yang lainnya. Dan banyak alasan lain. Maka orang yang seperti ini, semua ulama Ahlussunnah sepakat dia tidak kafir. Dia belum kafir, tapi dia telah melakukan dosa besar. Iya. Adapun kalau dia berhukum dengan hukum selain Allah, dengan keyakinan bahwa itu hukumnya halal dan bahwasanya Allah membolehkannya, makanya ini yang disepakati oleh para ulama seluruhnya bahwa ini kafir, murtad dari agama Islam. Tapi ingat ya, ini mengkafirkan perbuatan. Jangan samakan antara mengkafirkan perbuatan dengan mengkafirkan individu. Ya. Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Allah mengatakan bahwa orang yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia apa? Kafir. Namun, para sahabat ketika menafsirkan ayat ini, Pak, seperti Ibnu Abbas dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwa kafir dalam ayat ini adalah kafir yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sebagaimana Ibnu Abbas berkata dalam riwayat Tawus, demikian pula dari jalan Ali bin Abi Talhah, ya, dan ini merupakan jalan-jalan yang sahih. Ibnu Abbas berkata ketika menafsirkan firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Apa kata beliau? Laisal kufru huna kama yafhamun. Bukanlah kafir dalam ayat ini seperti yang dipahami oleh mereka kaum Khawarij, bukan. Wa innamal kufru alladzi la yanqulu 'anil millah. Akan tetapi kafir yang dimaksud dalam ayat ini adalah kafir yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufrun duna kufrin. Kekafiran di bawah kekafiran. Artinya ini termasuk kufur kecil. Bukan kufur apa? Besar. Dan yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas ini sesuai, Pak, dengan perbuatan Rasulullah dan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Adapun perbuatan Rasulullah tidak mengkafirkan Najasyi. Padahal Najasyi masuk Islam. Selama dia masuk Islam, dia tidak berhukum dan hukum Allah. Kenapa? Karena Najasyi ya takut. Atau bisa jadi belum sampai kepadanya apa? Hujah. Belum sampai kepadanya apa? Keterangan. Makanya Rasulullah tidak mengkafirkan. Bahkan ketika Najasyi meninggal dunia, Rasulullah mengumumkan bahwa hamba Allah yang saleh telah meninggal dunia. Kemudian diadakanlah sholat gaib. Dan ini dalil yang sangat kuat bahwa orang yang berhukum dan hukum selain Allah itu tidak mutlak kafir. Dalam hadis yang lain yang sahih, Rasulullah SAW mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dan hukum Allah.
Dalam riwayat Muslim, dalam sahihnya, Rasulullah SAW sabda, sayakunu ba'di umara, akan muncul setelahku nanti pemimpin-pemimpin. Yastannuna bighari sunnati wa yahtaduna bighari hadi. Mereka akan mengambil sunnah selain sunnahku dan mengambil petunjuk selain petunjukku. Tuh lihat. Rasulullah mengatakan nanti akan muncul pemimpin-pemimpin setelahku yang mengambil sunnah selain sunnah Rasulullah SAW. Dan mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah SAW. Sekarang kalau petunjuk selain Rasul itu apa Pak? Kalau mereka mengambil selain petunjuk Rasulullah, petunjuk siapa? Pasti petunjuk buatan manusia. Kalau mereka mengambil sunnah selain sunnah Rasulullah, sunnah siapa? Pasti sunnah buatan manusia. Tapi apakah dalam hadis itu Rasulullah mengkafirkan? Bahkan kemudian Rasulullah bersabda lagi, wasayaqumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin. Bahkan nanti akan ada pada mereka pemimpin-pemimpin itu orang-orang yang hatinya bagaikan hati setan dalam badan manusia. Hatinya hati setan tapi berbadan apa? Manusia. Saking jahatnya ini pemimpin. Lalu ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kami menemukan pemimpin seperti itu, apa yang kau perintahkan kepada kami? Kata Rasulullah SAW apa? Isma wa ati. Tetaplah dengar dan taat. Maksudnya dalam perkara yang ma'ruf. Bukan dalam perkara maksiat. Iya. Lihat Nabi SAW tetap menyuruh kita mendengar dan taat. Dalam riwayat yang lain para sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu Rasulullah mengabarkan akan adanya pemimpin-pemimpin yang kalian ingkari dia. Yang kalian apa? Ingkari dia. Kata Rasulullah SAW apa? Siapa yang mengingkari dengan hatinya, ya selamat. Siapa yang mengingkari dengan hatinya, dia apa? Selamat. Faman angkara faqad bari. Walakin man radhiya wa taba. Yang tidak selamat itu adalah yang ridho terhadap kezoliman dia dan mengikuti kezoliman dia. Lalu apa kata para sahabat? Afalan nunabidhum ya Rasulullah? Boleh enggak kami lawan pemimpin seperti itu ya Rasulullah? Boleh enggak kami memberontak kepada pemimpin seperti itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La ma aqamu fikumus shalah. Selama mereka masih mendirikan sholat. Rasulullah hanya menyebutkan satu saja. Selama mereka mendirikan sholat. Rasulullah tidak mengatakan selama mereka berhukum dan hukum. Tidak. Tapi Rasulullah mengatakan selama mereka masih mendirikan sholat, tidak boleh kalian memberontak. Lihat akhwal Islam. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sabda, hadis yang hasan. Kata Rasulullah SAW, Inna ural Islam, ya, satan kudu urwatan. Tali Islam ini akan lepas seutas demi seutas. Kullaman qadat al-urwah tashabbathan nas billati taliha. Setiap ada tali Islam yang lepas, orang-orang akan berpegang kepada tali Islam yang lain. Kemudian Rasulullah menyebutkan apa yang pertama kali lepas. Kata Rasulullah, awwaluhal hukmu. Yang pertama kali tali Islam lepas adalah hukum. Wa akhiruhas sholah. Dan yang terakhir kali tali Islam lepas adalah sholat. Lihat Rasulullah SAW mengatakan bahwa tali Islam itu akan
lepas satu persatu, Pak. Dan ternyata yang pertama kali lepas dari tali Islam itu apa? Masalah hukum. Dan hadis ini menunjukkan tidak mutlak kafir orang yang berhukum dan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan bahwasanya siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah maka dia kafir secara mutlak, ini kaum Khawarij. Pendapat kaum Khawarij adalah setiap yang berhukum dan hukum selain Allah kafir secara mutlak, langsung dikafirkan, Pak. Murtad dari agama Islam. Adapun Ahlussunnah tidak. Makanya di sini beliau memberikan perincian bahwa berhukum dan hukum selain Allah itu terkadang kufur kecil dan terkadang kufur apa? Besar. Kapan kufur kecil? Jika dia masih punya keyakinan bahwa berhukum dan hukum Allah itu wajib. Ya. Adapun kalau dia mengingkari kewajiban itu dan meyakini bahwa itu boleh-boleh saja, nggak masalah, maka ini bisa jatuh kepada kufur besar dan bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Namun juga, Pak, dalam masalah mengkafirkan pun harus terpenuhi syaratnya. Dalam masalah mengkafirkan pun harus terpenuhi apa? Syaratnya. Apa syaratnya? Antaku ma'alaihil hujjah wa tuzalu anhu syubhah. Yaitu tegak padanya hujjah. Dijelaskan dulu. Dan dihilangkan darinya syubhat. Barangkali dia terkena syubhat. Ya. Barangkali dia terkena syubhat pemikiran. Nah, ini akhwal Islam. Dan tentunya akhi, yang punya kewajiban menjalankan hukum Allah itu pemimpin. Mereka lah yang akan ditanya nanti oleh Allah pada hari kiamat. Kalau mereka ternyata tidak menjalankan hukum Allah, itu urusan dia dengan Allah. Iya. Baik, kita masuk ke poin yang ke-6. Taqsimud dini ila haqiqatin yatamayyazu bihal khassatu wa syari'atin talzamul 'ammatu dunal khassah wa faslu siyasati aw ghairiha anid dini batilun bal kullu ma khalafa syari'ata min haqiqatin aw siyasatin aw ghairiha bahwa imma kufrun wa imma dhalalun bihasbi darajatihi. Membagi agama menjadi dua tingkatan. Tingkatan yang pertama tingkatan hakikat. Di mana tingkatan hakikat ini merupakan keistimewaan orang-orang tertentu saja yang sudah sampai pada derajat tinggi. Yang kedua, tingkatan syariat. Dengan tingkatan syariat ini adalah tingkatannya orang-orang awam. Demikian pula memisahkan ya, siasah politik atau yang lainnya dari agama adalah batil. Memisahkan siasah itu artinya politik, Pak, atau yang lainnya dari agama adalah batil. Bal kullu ma khalafa syariah. Maka semua yang menyelisih syariat, baik ia tingkatan hakikat ataupun masalah siasat ataupun yang lainnya, maka ini kufur atau kesesatan sesuai dengan derajatnya. Di sini beliau akhi menyebutkan tentang keyakinan orang-orang tasawuf, Pak. Orang-orang sufi di mana mereka punya keyakinan bahwa agama itu ada dua tingkatan, Mas. Tingkatan yang pertama yaitu tingkatan hakikat. Dan tingkatan yang di bawahnya adalah tingkatan syariat.
Apa itu tingkatan syariat? Itu tingkatan untuk orang-orang awam, di mana mereka wajib melaksanakan syariat. Wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa, wajib haji, wajib umroh. Demikian pula wajib meninggalkan larangan yang diharamkan. Ya, saudaraku seiman. Nanti kata mereka, kalau sampai derajat hakikat, derajat apa? Hakikat. Kapan disebut derajat hakikat? Kalau melewati fase, Pak. Ya. Di mana mereka melewati fase fana. Jadi untuk sampai derajat hakikat itu ada wirid-wirid tertentu, Pak. Kemudian kasyaf, mukasyafah, terbukanya tirai gaib. Ya. Kemudian nanti akan ada suatu masa sebelum sampai kepada derajat wali, agak sedeng dikit. Mereka menyebutnya dengan istilah majdub. Istilah apa? Majdub. Iya. Antum pernah lihat di YouTube ya. Orang agak gila gitu. Wah, ini mau jadi wali ini. Diagung-agungkan. Kalau sudah sampai derajat yang tinggi, mereka sampai kepada derajat hakikat. Wali. Maka ini tidak perlu ikut syariat Nabi. Gak perlu sholat lagi, gak perlu puasa lagi, gak perlu meninggalkan larangan. Bahkan ya, murid-murid mereka apa? Sampai punya keyakinan bahwa wali fulan itu kalau minum arak sampai kerongkongan jadi air katanya, Pak. Benar, Pak. Saya dengar sendiri dari sebagian mereka. Sampai mereka mengatakan begitu. Jadi kalau wali beda sama kita katanya. Mereka minum arak itu nggak masalah buat mereka karena sampai kerongkongan udah jadi air itu. Masya Allah. Nah ini akal Islam. Ini merupakan keyakinan tasawuf. Keyakinan apa? Tasawuf. Dan mereka berusaha mencari-cari dalil untuk membenarkan pendapat mereka. Mereka berdalil dengan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّتِي يُبْصِرُ بِهِ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Kalau aku sudah mencintai dia, aku akan jadi pendengaran yang ia mendengar dengannya. Aku akan menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya. Aku akan menjadi tangan yang ia bergerak dengannya. Dan aku akan menjadi kaki yang ia melangkah dengannya. Kata mereka berarti Allah sudah bersatu dengan mereka. Allah sudah apa? Bersatu. Ya. Makanya mereka punya keyakinan bahwa wali itu ya bersatu dengan Allah. Ini namanya disebut istilahnya kalau bahasa Jawa manunggaling. Ya. Yang merupakan ajarannya Syekh Siti Jenar. Dan keyakinan manunggaling ini ada dua macam. Nah, ini sebetulnya pernah saya bahas juga di sini pada beberapa poin yang lalu. Ya. Yang pertama, keyakinan Ibnu Arabi yang meyakini bahwa Allah bersatu dengan makhluk-makhluknya. Sehingga mereka punya keyakinan bahwa yang kita lihat di alam semesta itulah wujudnya Allah. Sampai Ibnu Arabi berkata apa?
tidaklah babi dan anjing kecuali perwujudan Allah. Makanya Ibnu Arabi Pak dikafirkan oleh banyak ulama. Imam Ghazali mengkafirkan Ibnu Arabi. Ya. Bahkan sebagian menghikayatkan adanya ijma. Para ulama sepakat akan kekafirannya Ibnu Arabi. Karena mereka punya keyakinan bahwa Allah bersatu dengan apa? Semua makhluk. Bersatu dengan semua apa? Makhluk. Dan ini keyakinan sangat menyesatkan, Pak. Karena dengan keyakinan ini berarti orang yang menyembah batu, orang yang menyembah pohon, gak masalah. Karena itu hakikat perwujudan Allah. Sehingga mereka tidak mengingkari menyembah batu, menyembah pohon, menyembah hewan, dan yang lainnya. Karena itu tadi keyakinannya. Bahwa ya, yang kita lihat di muka bumi ini, di alam semesta ini, itulah perwujudan Allah. Ini mengerikan. Yang kedua, yaitu ini disebut wahdatul wujud ya. Yaitu Allah bersatu dengan orang-orang tertentu saja. Itu para wali. Para apa? Para wali. Sehingga mereka menganggap bahwa wali itu bersatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah mereka punya keyakinan wali tidak mungkin salah. Wali tidak mungkin apa? Salah. Mereka berhujah dengan hadis tadi, Pak. Allah berfirman, kalau aku sudah mencintainya, aku yang akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengan, penglihatan yang ia melihat dengannya, tangan yang ia memukul dengannya, dan kaki yang ia melangkah dengan. Memang kalau kita perhatikan hadis ini seakan-akan mendukung pendapat mereka, Pak. Padahal hadis ini tidak mendukung sama sekali. Tidak mendukung keyakinan mereka Allah bersatu dengan wali. Karena disebutkan dalam akhir hadis itu apa? Wala in sa'alani la'u'tiyanna. Jika ia minta kepadaku, pasti aku akan beri. Nah, kalau dia sudah bersatu dengan Allah, ngapain lagi harus minta? Wala in ista'adani la'u'idanna. Jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti lindungi dia. Para ulama akhir hadis ini membantah keyakinan ya orang-orang tasawuf tadi, Pak. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah membantah keyakinan wahdatul wujud ini dengan ilmu kimia, Pak. Beliau mengatakan bersatunya dua unsur tidak lepas dari tiga keadaan. Kalau ada dua unsur bersatu, tidak lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, unsur A ikut unsur B. Keadaan yang kedua, unsur B ikut unsur A. Keadaan yang ketiga, membentuk unsur yang baru. Membentuk unsur yang baru. Contoh misalnya oksigen dengan hidrogen. Ketika bertemu ya jadi H2O atau air jadi air ya. Jadi bentuk baru tuh. Nah, sekarang kata beliau Allah bersatu dengan makhluk. Imma Allah mengikuti sifat makhluk. Berarti Allah makan, Allah minum, Allah kawin. Mustahil. Atau makhluk ikut sifat Allah. Gak makan, gak minum, gak kawin. Ini pun mustahil. Atau membentuk unsur baru. Persatuan antara manusia dengan Allah. Gak ada juga. Maka dari seluruh sisi keadaan batil.
Ya, tidak mungkin Allah bersatu dengan apa? Makhluk. Sama sekali tidak. Makanya Ahlus Sunnah punya keyakinan bahwa Allah beristiwa di atas Arasy, berpisah dengan makhluknya. Ya. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya pembagian agama menjadi hakikat dan syariat ini batil. Ini apa? Batil. Kemudian, akhi, yang benar pembagian itu adalah bahwa agama kita dibagi menjadi 3 tingkatan. Itu yang ditunjukkan oleh hadis Jibril. Apa itu? Yaitu yang pertama tingkatan Islam. Kemudian naik tingkatan iman. Kemudian naik tingkatan ihsan. Nah inilah yang ditunjukkan oleh dalil ya. Tingkatan Islam ini yang paling rendah. Imam Ahmad ditanya, siapa muslim? Kata Imam Ahmad, yang masih melakukan dosa-dosa besar. Siapa mukmin? Yaitu yang menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan. Siapa muhsin? Yaitu bukan hanya melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan, tapi mereka melakukan yang lebih dari itu. Dari perkara-perkara yang disunnahkan. Nah, pembagian inilah yang benar, yang ditunjukkan oleh dalil itu dalam hadis Jibril, di mana Jibril mengajarkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ya, tentang 3 tingkatan ini, ya. Kita lanjutkan dan memisahkan politik, ekonomi dan yang lainnya dari agama adalah batil. Jadi katanya agama-agama, politik-politik. Jangan dicampur adukan. Kita katakan tidak bisa, Mas. Semua masalah dunia tidak boleh lepas dari masalah agama. Karena Islam sudah menjelaskan segala sesuatu. Islam sudah sempurna. Tidak mungkin Rasulullah SAW menjelaskan masalah tata cara buang air, tapi tidak menjelaskan tentang masalah yang lebih besar dari itu. Gak mungkin, Pak. Bayangkan masalah buang air, adab-adabnya sampai ada 12 adab. Itu masalah kecil. Masalah akidah, masalah siasa, masalah-masalah yang lebih besar, ternyata Islam tidak mengaturnya, gak mungkin, Pak, gak mungkin. Jangan pisahkan agama dengan apa? Udah masuk. Udah met lagi. Ya, jangan pisahkan. Kewajiban kita, jadikan parameter itu adalah agama. Adapun yang lain yang ikut, kita lihat bagaimana hukumnya secara agama. Halal tidak? Haram atau tidak? Dalam masalah politik apalagi. Kita harus lihat bagaimana politik Islam. Bukan politik yang menghalalkan segala cara. Iya. Tapi politik yang sesuai dengan Islam. Siasah syariah yang sudah dibicarakan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ini saudaraku sekalian ya. Jadi memisahkan agama dengan urusan dunia adalah merupakan perkara yang sesat. Jangan pisah-pisahkan. Karena Allah sudah menjelaskan segala sesuatu. Demikian. Sepertinya sudah masuk Isya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.